Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'du. Teman-teman semua yang dirahmati Allah, di pagi hari yang berbahagia ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, utamanya nikmat iman, nikmat Islam dan kesehatan. Kemudian yang selanjutnya, salat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurahkan kepada panutan kita, teladan kita, habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat tabi'in, tabi'un tabi'in, dan juga semua pengikutnya sampai hari kiamat nanti. Teman-teman semua yang rahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memberikan kabar kepada kita semua bahwa manusia sudah pasti Allah uji dengan berbagai ujian, dengan kadar dan situasi yang tentunya berbeda-beda. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 155, bagaimana Allah gambarkan tentang ujian-ujian yang akan dilalui oleh manusia. Salah satunya kata Allah Subhanahu wa taala, "Walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'." Bahwa sungguh Allah akan menguji kalian dengan rasa takut dan lapar. Nah, ini ujian yang disebutkan pertama di dalam ayat ini, yaitu rasa takut dan juga lapar. Hadirin dirahmati Allah, teman-teman semua, bahwa hari ini kita merasakan betul ujian ini. Sebagian kita masih khawatir, masih takut dengan merebaknya pandemi seperti yang kita rasakan sekarang ini. Kemudian yang selanjutnya, rasa lapar yang Allah ujikan kepada kita. Mungkin kita lihat orang-orang di sekitar kita, teman-teman kita yang dulu sebelum pandemi dia bisa hidup kenyang dengan pendapatan yang besar, yang cukup. Tetapi di hari-hari ini mungkin mereka merasakan kondisi yang tidak seperti dulu lagi, di mana pendapatan mereka berkurang, di mana penghasilan mereka berkurang, hingga kebutuhan pokok saja seperti makan mungkin mereka harus mengurang-urang, ya, harus menguranginya, tidak seperti dulu lagi. Yang ini menjadikan ada rasa lapar, ya, mungkin sebagian di antara kita merasakan lapar dengan berkurangnya harta ini. Kemudian yang selanjutnya, hadirin mati Allah, Allah akan menguji manusia itu dengan wa naqsi minal amwal. Ujian yang selanjutnya Allah berikan kepada manusia itu dengan ujian harta, berkurangnya harta kita. Memang para ulama tafsir menyebutkan bahwa ujian berkurangnya harta ini bermacam-macam. Ada harta hilang karena musibah, ada harta hilang karena bencana, ada harta hilang karena dicuri, perampokan, dan lain sebagainya. Tapi ini semua ujian yang pasti Allah berikan kepada seluruh manusia, yaitu berkurangnya harta. Dan hari ini pun kita melihat, ya, tidak ada orang yang tidak terdampak dengan wabah ini. Semua orang merasakan mungkin dengan berat hati, ya, mereka merelakan sebagian harta mereka berkurang, pendapatan mereka berkurang, gajinya berkurang, ya, tidak seperti dulu sebelum pandemi. Nah, ini ujian yang Allah berikan, yaitu berupa berkurangnya harta. Kemudian yang selanjutnya, hadirin mati Allah, di dalam ayat tersebut kata Allah Subhanahu wa taala, wal anfus. Allah akan uji manusia dengan kehilangan nyawa. Ya. Ujian yang mungkin juga termasuk ujian yang berat buat kita, yaitu diuji dengan kehilangan nyawa. Nah, hadirin mati Allah, ada sebagian ulama menyebutkan bahwa ujian kehilangan nyawa ini bukan hanya hilangnya nyawa, tapi juga termasuk sakit. Ya, sakit ini juga termasuk ujian yang Allah berikan kepada manusia. Nah, kemudian yang selanjutnya, Allah Subhanahu wa taala menguji manusia itu dengan wathamarat, dengan berkurangnya hasil panen. Ini mungkin ujian ini yang Allah berikan kepada mereka yang profesinya di perkebunan, pertanian, peternakan, ya, yaitu diuji dengan berkurangnya hasil panen mereka. Tetapi hadirin mati Allah, kata Allah Subhanahu
ayat ini, wabasyiris sabirin, berikanlah kabar gembira buat mereka orang-orang yang bersabar. Para ulama ahli tafsir menyebutkan manusia itu ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala hanya ada dua kelompok, terbagi ke dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama, orang-orang yang berkeluh kesah dengan ujian ini. Ya, dan juga mereka menyalahkan keadaan. Ini kelompok yang pertama. Tetapi ada kelompok yang kedua, ini yang paling baik, inilah mereka orang-orang yang beriman. Yaitu mereka orang-orang yang bersabar dengan berbagai ujian yang Allah berikan ini. Nah, selain bersabar tentunya ada ikhtiar, ada doa yang terus dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua inilah yang perlu kita ikuti. Orang-orang yang bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hadirin mati Allah, di dalam ayat yang lain bahwa sabar ini suatu akhlak yang balasannya itu tanpa putus. Pahalanya itu terus-menerus mengalir ketika orang itu tetap dalam kesabarannya. Satu riwayat menceritakan bahwa Nabi alaihissalam ketika menjadi panglima suatu perang ini melawan seorang raksasa, raja yang bertubuh raksasa, Raja Jalut. Ini dalam kondisi sulit. Diceritakan Nabi Daud alaihissalam memimpin pasukan yang sedikit, sementara ia harus melawan raja yang kuat, tinggi besar, dan memiliki pasukan yang banyak. Doa Nabi Daud ini kemudian diabadikan oleh Al-Quran. Nabi Daud berdoa, Rabbana afrig alaina sabr wa thabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami kesabaran, tetapkanlah agama kami, dan tolonglah kami dari perilaku orang-orang kafir. Hadirin yang mati Allah, kita tidak tahu sampai kapan pandemi ini akan terjadi, seperti apa yang terjadi ke depan, kita juga tidak tahu. Apakah virus ini sengaja diperlambat? Ada orang-orang yang mengambil keuntungan dari pandemi ini, kita nggak tahu. Tapi saya pikir doa ini yang paling bisa kita baca. Doa ini yang mestinya kita terus baca dari waktu ke waktu. Rabbana afrig alaina sabra wa thabit aqdamana wangsurna alal qaumil kafirin. Doa ini dibaca oleh Nabi Daud alaihissalam ketika beliau sedang dalam kondisi kesulitan. Mudah-mudahan kita pun yang sedang diuji dalam kondisi kesulitan diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, segera diangkat pandemi ini dan kehidupan kembali normal. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.